Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelista dengan NIM 2022522061 dari kelas Sistem Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database perpustakaan melalui Microsoft Access. Langkah pertama, kita masuk di pencarian, kita klik Access. Kemudian kita klik blank database. Kita lakukan penyimpanan data. Untuk menentukan lokasi penyimpanan data itu saya simpan di local disk D. Di folder Inelista, dan di sini saya akan mengganti namanya menjadi Microsoft Access. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk di Create. Di sini saya akan membuat tabel pertama, yaitu tabel siswa. Kita klik Grid lalu tabel desain. Untuk file nama tabel siswa itu yang pertama nama, NIS, nama, gender, kemudian kelas, terakhir alamat. Untuk gendernya di sini saya akan mengganti tipe datanya menjadi, kita masuk di short text lalu lookup wizard, kemudian klik yang kedua lalu next. Untuk pilihan pertama itu pilihannya pria dan kedua wanita. Setelah itu kita next lalu finish. Untuk tipe data kelas kita masuk di short text, kita klik lookup wizard, kita next. Pilihan pertama itu misalnya kelas SKA, SKA 2, SKB, kemudian SKC, terakhir misalnya SI. Kemudian kita next lalu finish. Yang menjadi primary key di sini yaitu NIS. Oke, tabel pertama sudah selesai. Di sini kita klik kiri lalu save. Kita ubah namanya menjadi tabel underscore siswa. Kemudian klik OK. Satu tabel sudah dibuat. Kemudian saya akan membuat tabel berikutnya. Kita pilih close all. Kita klik grid lalu ke tabel desain. Di sini saya akan membuat tabel pegawai. File nama yang pertama itu NIP, kemudian nama, gender, nomor HP, terakhir alamat. Saya akan mengubah tipe data gender. Kalau kita masuk di short text lalu lookup wizard, next. Pilihan pertama itu misalnya pria, kemudian wanita. Setelah itu kita next lalu finish.
Inilah yang menjadi primary key. Kemudian kita save. Kita ubah namanya menjadi tabel underscore pegawai. Kemudian klik OK. Tabel tersebut sudah dibuat. Kemudian saya akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel buku. Kita klik Close All. Kita klik Read. Seperti biasa, kita pilih tabel desain. Untuk field nama tabel buku, yang pertama itu kode buku. Kemudian jenis buku. Judul buku. Pengarang. Penerbit. Kemudian tahun terbit. Yang terakhir itu stok buku yang ada di perpustakaan. Untuk jenis buku, saya akan mengubah tipe datanya. Pertama kita masuk di Sortex, lalu lookup wizard. Kita next. Untuk pilihan pertama itu misalnya buku agama, IPA, IPS, fisika, kemudian yang terakhir kimia. Lalu kita klik next to finish. Untuk tahun terbit, saya akan mengubah tipe datanya. Kita masuk. Kita akan mengubah tipe datanya menjadi format number. Untuk stok, saya akan mengubah tipe datanya itu menjadi format number. Yang menjadi primary key di sini ialah kode buku. Kode bukulah yang menjadi primary key. Kemudian saya akan membuat tabel berikutnya. Sebelumnya itu saya save dulu. Saya ubah namanya tabel underscore buku. Kemudian klik OK. Selanjutnya saya akan membuat tabel pinjam. Pertama kita pilih create, lalu tabel desain. Untuk field nama tabel pinjam itu yang pertama kode pinjam. Kemudian ini siapa yang meminjamkan buku itu berhubungan dengan NIS. Kemudian yang meminjam buku itu berhubungan dengan NIP. Setelah itu kode buku, tanggal pinjam, jumlah, kemudian keterangan. Untuk tipe data tanggal pinjam, saya akan mengubah menjadi date time. Untuk jumlah, tipe datanya diganti menjadi number. Yang menjadi primary key di sini ialah kode pinjam. Kode pinjamlah yang menjadi primary key. Kemudian saya akan save. Kita save. Kita ubah namanya menjadi tabel pinjam. Kemudian klik OK. Selanjutnya saya akan membuat tabel kembali.
Yang pertama kita pilih create, lalu tabel. Kita akan membuat tabel kembali. Untuk field nama tabel kembali itu yang pertama kode kembali, kemudian kode pinjam, tabel kembali, tanggal kembali, jumlah, kemudian sanksi, yang terakhir itu keterangan. Untuk tanggal pinjam kita akan mengubah tipe datanya menjadi format date time. Kemudian yang menjadi primary key di sini itu adalah kode kembali. Kemudian kita save, kita ubah namanya menjadi tabel kembali, tabel underscore kembali. Oke, di sini kita telah membuat 5 tabel. Kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.